seperti takbiyat balwi, pengecut, mental tempe, pecundang, diundang di Musyawarah Kubro Ponpes Lirboyo. PBNU versi Kesultanan Tarim tidak hadir. Musyawarah yang merupakan solusi cerdas, menyudahi konflik internal struktural PBNU. Lagi-lagi, Mbah Miftah dan konco-konconya kabur, ngumpet sambil ngelus sirahe, dan berkata, "Aku kudu piye?" Ah, sudahlah, kita tinggalin saja. Mbah Miftah dan konco-konconya sudah tidak penting lagi buat struktural PBNU, apalagi buat Nahdien. Hasil Musyawarah Kubro Ponpes Lirboyo, tanggal 21 Desember 2025. 1. Bahwa Islah diberi batasan waktu 3 hari. 2. Jika Islah tidak tercapai, minta keduanya, baik Roy Saam dan Ketua Umum, serahkan ke Mandat, ke Mustasyar PBNU. 3. Muktamar luar biasa akan digelar maksimal hingga pemberangkatan jemaah haji kloter pertama. Makanya apa kata gua? Ojo ke susu, ndak digeguyu as. Menjadi tausiah dan kesepakatan pada hari ini. Pertama, saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang dituduhkan kepada saya melalui cara apapun dengan menghadirkan semua bukti dan semua saksi yang diperlukan. Dan kedua, sejak awal, sejak detik pertama, saya senantiasa juga menginginkan islah, dan saya siap untuk berislah binaan al-haq, binaan al-haq, binaan al-haq, tidak binaan al-batil. Dan saya sepenuhnya taslim kepada apa yang telah disepakati oleh hadirin dari BWN dan BWN Indonesia dan dari para mustasyar. Tadi begitu mendengar apa yang disampaikan dari kesepakatan BWN dan BWN di seluruh Indonesia, saya langsung mengirim pesan kepada Rais Am memohon waktu untuk menghadap. Saya belum mendapatkan jawaban, saya akan tunggu sampai 3x24 jam dan saya akan lapor kembali. Menjadi sumber hukum yang tidak boleh diingkari oleh siapapun. Menjadi sejarah di mana ketika ini tidak diselesaikan, maka konflik ini tidak ada ujungnya. Maka sebagaimana kita pengikut madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikutilah. 1. Kanun asasi, yang kedua ADART, yang ketiga peraturan perkumpulan, yang keempat sebagai finalnya yakni ijma'ul ulama minal mustasyar. Dan jika masih ada yang menyimpang dari itu, maka mereka minal wahabiyyin an-nahdiyyin. Terima kasih. Dari Kepulauan Riau, minta maaf sebanyak-banyaknya. Konkretnya gimana? Konkretnya, hasil dari ijma' ulama minal mustasyarin pada hari ini harus ikuti, baik dari pihak syuriatan atau tanfidiyatan. Terima kasih. Ijma'nya bagaimana? Usulannya bagaimana? Ijma'nya nunggu Mbah Ubed yang menyimpulkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah. Ashab al-fadilah, hadrat mustasyarin, hadrat al-syuriyah, ayul ikhwah, sadati wa sayyidati, ashabi wa jumalai. Pertama, atas nama Mustasyar PBNU menyampaikan ribuan terima kasih, jazakumullah khair jaza, atas kehadiran para ruasa wilayah cabang dan ketua tanfidiyah ruasa wilayah dan cabang, begitu pula PCI luar negeri. Tidak lain, semuanya kedatangan kita ke sini li'alai kalimatin nahdlatul ulama. Tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan apapun, kecuali illa li'ajli alai kalimati ahlus sunnah wal jamaah, kalimati nahdlatul ulama. Oleh karena itu, yang keluar dari bapak-bapak semuanya melalui musyawarah, dan tadi kita juga berdiskusi agak lama 2 jam lebih, semuanya kita yakin sautul haq, kalimatul haq, mauqiful haq. Maka harus kita tidak lanjuti demi membela kalimatul haq. Sungguh sangat ironis, sungguh sangat malu yang konon katanya kita yang bisa
menjadi penengah, moderat, tawasud, apalagi tawazun, yang tidal, yang bisa menjadi penengah ketika ada konflik dimanapun berada. Kita sendiri yang konflik. padahal semua ngajarnya hikam, ihya, minhajul abidin, tapi kita yang konflik. Oleh karena itu, mari kita semua, bukan siapa kita semuanya. Pertama, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Auditlah dirimu semuanya, kalian, sebelum kalian diaudit. Lagi auditnya Allah. Aduh, Masya Allah. Mas'uliyah, tanggung jawab amam Allah sangat berat sekali. Mari kita mengintrospeksi, membaca diri kita sendiri. Kita ini sedang apa, berada di mana, maunya apa sih? Kita ini sedang apa? Lagi apa kita ini? Dan apa yang bisa kita lakukan? Mau kemana kita ini? Monggo, silakan dijawab sendiri-sendiri. Yang kedua, kalau sudah muhasabah, naik mu'atabatun nafas, blaming self. Mari semuanya mengatakan yang salah saya, bukan siapa-siapa. Apa Wahabi yang salah? Apa HTI yang salah? Saya yang salah. Semuanya. Termasuk mustasyar juga. Termasuk mustasyar, orang sudah semuanya lah. Kami yang salah. Kenapa sampai separah ini perselisihan yang ada di PBNU? Dan ini sudah menjadi tertawaan istihza semua orang, baik yang non NU maupun non Muslim. Semuanya sudah menertawakan kita semuanya. Kalau kita lihat di medsos atau di podcast, coba Eros Jarot ngomong apa? Coba Eros Jarot. NU itu yang paling gak kuat kalau lihat uang. Eros Jarot itu. Ada lagi sama? Barusan siapa? Salahuddin. Wah, siapa lagi? Walhasil beberapa podcast yang sangat-sangat meremehkan, merendahkan Nahdlatul Ulama. Kalau bukan kita menyelamatkan, siapa lagi? Kalau bukan kita yang menjaga azumatil jam'iyah wa kibriyaiha, siapa lagi? Kita taati para ulama, kita taati ADRT, dan mari kita hormati pertemuan mustasyar ini. Bukan saya loh ya, bukan. Kalau saya bukan syekh belum, lastu mayati budabi, masih muda lah. Katakan Mbak Adwani yang sudah sepuh, kalau saya masih muda lah. Pertemuan pelosok, semua tahu siapa kiainya, seperti apa pelosok itu. Pertemuan Tebuireng, apalagi manba' Maulidin Nahdlatul, Maulidil Jam'iyah, di rumahnya Mbah Hashim, tempatnya pertemuan, di dalamnya Mbah Hashim. Nah sekarang pertemuan dari Boyo, yang semua tahu santrinya lebih dari 40.000. Mari kita hormati pertemuan ini. Kalau bukan kita menghormati, HTI sudah menghormati, Wahabi sudah menghormati, kita menghormati pertemuan ini yang menjaga marwah Lirboyo, pelosok Tebuireng. Ini belum kalau misalkan naudzubillah, kalau penguasa pemerintah ikut campur, terus menunjuk ini ketuanya, ini ketua umum, ini Rais Am. Kalau dari istana menunjuk gimana yuk? Seperti partai politik itu. Ya Allah, ini bukan barang apa ya? Remeh bukan. Sampai sekarang istana tidak ikut campur sampai sekarang, sampai hari ini. Tapi sampai kapan kita biarkan seperti ini? Mari kita cepat selesaikan islah pertemuan. Kalau tidak, maka muktamar diserahkan kepada pengurus cabang dan pengurus wilayah. Setuju? Terima kasih. Mohon maaf, syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua saya, Kiai Mas Ali, mengatakan pada anak-anaknya, silahkan kamu konflik, silahkan. Sebab konflik itu tidak bisa dihindari selagi manusia terkumpul dengan manusia. Suami istri kadang konflik, anak dengan bapak konflik, orang tetangga konflik, berorganisasi juga kadang konflik. Jadi kata orang tua saya, silahkan kamu konflik. Namun konflik jangan diterus-teruskan. Barang buruk itu jangan diterus-teruskan. Barang jelek itu jangan diterus-teruskan. Hasil musyawarah kubro. Berdasarkan musyawarah kubro Nahdlatul Ulama yang dilakukan di Lirboyo pada Ahad 21 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan 30 Jumadil Tsaniyah tahun 1447 Hijriah, terdapat beberapa kesepakatan sebagaimana berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari
terhitung sejak hari ini, Ahad 21 Desember 2025 pukul 12.00. Artinya 3 kali 24 jam. 2. Jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak harus menyerahkan mandat atau dipaksa tentunya kepada mustasyar. Mandat kepada mustasyar. Mandatnya untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas, ini batas senggang 1 hari lagi, paling lama 1 hari ke depan, terhitung sejak batas akhir islah. Jadi setelah 3 hari tidak mau ikhlas, kemudian juga tidak mau mengirimkan surat pernyataan penyerahan kepada mustasyar. Nah, ini maka opsi ketiga. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera supaya menyelenggarakan muktamar luar biasa MLB akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PWPC yang hadir. Adapun waktu paling lambat penyelenggaraan muktamar tersebut maksudnya sebelum rombongan Haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir, baik secara langsung atau melalui Zoom. Ngaten ya Romogi, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri takut menjadi pengurus NU itu kalau tidak mengharapkan berkah dari para founding father, saya takut. Bagaimana tidak takut? Pada malam hari ini kita haul ke-16, seorang tokoh besar yang memang bisa dibuat panutan, yang memiliki dasar serta bahan untuk dibuat panutan, yang memiliki ketauladanan yang memang bisa dibuat panutan. Bagaimana tidak takut? Sebuah jamiah dan organisasi ulama yang oleh Imam Al-Ghazali dikatakan fasadur ra'iyyati bifasadil imam wa fasadul imam bifasadil ulama. Carut marut yang ada di umat ini karena kerusakan para pemimpin eksekutif atau pemimpin apapun, dan kerusakan a'immah, kerusakan eksekutif dan lain sebagainya itu bifasadil ulama, karena tidak konsistennya para ulama dalam hal ini juga cendekiawan ya. Maka sungguh tanggung jawab yang besar. Hisabnya itu tidak hanya di akhirat. Saya tadi pagi berdiskusi tentang lingkungan dengan komunitas-komunitas pemerhati ekologis di Setu Pengasinan. Saya dicerca oleh para generasi gen-gen saat sekarang ini, kayak saya itu dihisab, diolok-olok dan lain sebagainya. Iki hisabnya ning donya, lah hisabnya ning akhirat kaya apa mengko. Nah gitu. Ketakutan kita sampai di situ kalau tidak ingin mendapatkan berkah. Masa zaman Gus Dur ana tambang ora ana ya. Nah, ora ana. Saya yang tidak ikut-ikutan saja tadi sudah dihisab oleh anak-anak tentang tambangan ini. Dikirain saya ikut menikmati kok dihisab ini. Ini toh saya tidak apa-apa, saya cuma pengurus PWNU wilayah. Yang terjadi di atas saya juga ikut dihisab. Nah, dihisab oleh anak-anak itu Pak Mahfud MD Prof. Moga-moga kita bisa menjalankan roda jamiah ini sebagaimana Gus Dur. Sebab saya yakin kalau NU baik pasti negara baik. Yang sekarang diprihatinkan oleh Gus Dur, sejak kapan NU itu selalu menyandarkan kepada bupati, menyandarkan kepada pejabat, sudah tidak percaya lagi kepada barokah. 2 tahun kepemimpinan Gus Dur penuh dengan berkah, meskipun Gus Dur tidak pakai tangan besi. Ya, pertama tentu hasil musyawarah besar warga NU ini
pertama kali ditujukan kepada para fungsionaris pengurus Nahdlatul Ulama di semua tingkatan. Jadi ini aspirasi warga jamaah kepada mereka-mereka yang sedang mendapatkan amanah, mandat untuk menjalankan roda kepengurusan di Jamiah Nahdlatul Ulama ini. Dan tentu juga kepada semua kalangan, karena NU tidak berada di ruang hampa. Jadi selain kepada pengurus, tentu kepada semua ekosistem lingkungan strategis di mana NU itu berada. Maksudnya ya ke negara, ke pemerintah, ke institusi-institusi resmi pemerintahan atau tidak, dan juga kepada warga semua. Jadi kepada semua pihak, begitu. Nah, yang kedua yang kaitannya dengan apa yang kedua tadi itu? waktu muktamar ada cepat diusulkannya, mungkin ada bulan kah atau pekan kah yang di dalam musyawarah batas atau semacamnya? Iya, kita tidak memberikan batasan eksplisit, tapi muktamar yang dipercepat itu adalah cara untuk sesegera mungkin menyelesaikan perselisihan, perseteruan di antara para pihak ini. Jadi biarlah kita selesaikan secara beradab di forum permusyawaratan tertinggi yang diatur oleh ADART, yaitu muktamar. Dan memang tahun depan itu waktunya, tinggal bulannya saja sedapat mungkin. Semakin cepat, semakin baik ini bisa diselesaikan. Itu. Termasuk tadi, apakah ada kelompok-kelompok tertentu di pemerintahan yang dimention itu, Pak? Ya. Dalam seruan. Ya, jadi kita begini, NU punya pengalaman yang cukup panjang untuk menghadapi konflik-konflik seperti ini. Jadi NU sudah memiliki pengalamannya tersendiri, sehingga kami sebagai warga NU cukup percaya diri bahwa para pengurus NU bisa menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya kami memohon kepada pihak-pihak di luar NU, pemerintah misalnya, negara atau siapapun juga, untuk mampu menahan diri, tidak melakukan intervensi terkait dengan kekisruhan yang dialami ini. Biarlah kami, maksudnya struktur kepengurusan NU menyelesaikan persoalan ini sendiri. Karena kami mendengar ada pihak-pihak yang mengajukan ke misalnya Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan SK misalnya, lalu nanti pihak yang lain juga akan melakukan. Jadi kami mohon pemerintah mampu menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, karena kami percaya struktur kepengurusan NU bisa menyelesaikan ini secara mandiri. Demikian. Tentu berkat bantuan para masyayikh itu ya. Terdapat beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Memohon agar kedua belah pihak melakukan islah dengan batas waktu selambat-lambatnya 3 hari terhitung sejak hari Ahad tanggal 21 Desember 2025 pukul 12 WIB. 2. Jika jika tidak ditemukan kesepakatan untuk islah, maka kedua belah pihak menyerahkan mandat kepada mustasar untuk membentuk panitia muktamar yang netral dengan batas waktu paling lama 1 hari ke depan dengan terhitung sejak batas akhir islah. 3. Jika opsi 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka para peserta sepakat untuk mencabut mandat dan mengusulkan segera menyelenggarakan muktamar luar biasa. Akan dilakukan berdasarkan kesepakatan pengurus PW dan PC yang hadir. Adapun waktunya paling lambat sebelum rombongan haji Indonesia kloter pertama diberangkatkan. Keputusan ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan hasil musyawarah kubro dan ditandatangani oleh masing-masing peserta yang hadir, baik secara langsung maupun secara Zoom. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.